Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Bia Eduka. Kali ini kita akan membahas soal-soal tes CPNS TWK mengenai bela negara. Sebelum kita lanjut membahas soal-soalnya, jangan lupa bantu aku untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Nah, sebelumnya kita akan membahas mengenai pengantar materinya dulu tentang bela negara. Setelah itu kita baru akan membahas soal-soalnya. Nah, untuk istilah bela negara ini biasanya agak sulit dibedakan dengan patriotisme ya. Karena memang keduanya ini ada persamaannya. Nah, persamaannya antara bela negara dan patriotisme sendiri, keduanya berupa tindakan. Kalau nasionalisme sama cinta tanah air itu kan hanya baru berupa perasaan ya. Tapi kalau bela negara dan patriotisme itu sudah berupa tindakan. Itu perbedaan di antara keduanya. Kemudian di antara keduanya pun juga ada perbedaannya gitu. Nah, biasanya orang-orangnya agak sedikit sulit untuk membedakan mana yang termasuk perilaku bela negara dan mana yang termasuk perilaku patriotisme. Untuk yang bela negara, contohnya adalah misalkan ada seseorang yang profesinya sebagai seorang guru, ya berarti dia itu melaksanakan tugasnya sebagai seorang guru mengajar murid-murid dengan sebaik-baiknya, ya. Dan beliaunya ini tentunya mengajarnya sesuai dengan jam pelajarannya. Nah, itu untuk yang bela negara, yaitu bela negara sesuai dengan profesinya. Kemudian yang patriotisme itu berarti guru tersebut misalkan dia ngajarnya itu tidak hanya di luar jam pelajarannya, tetapi bersedia untuk memberikan jam pelajaran tambahan. Jadi di sini ada sikap rela berkorban. Rela berkorbannya di mana? Ya tadi meskipun beliau ini tidak sedang ada jam pelajaran, tetapi karena beliau merasa bahwa muridnya ini masih banyak materi yang belum dipahami, maka beliau bersedia untuk memberikan jam pelajaran tambahan supaya siswanya ini memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai materi tersebut. Nah, ini merupakan perilaku rela berkorban. Jadi, intinya dari peristiwa patriotisme itu sendiri adalah sikap rela berkorban. Nah, untuk bentuk bela negara sendiri yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pertahanan Negara pada pasal 9 ayat 1, itu ada bentuk-bentuk bela negara. Yang pertama adalah pendidikan kewarganegaraan. Ini biasanya diperuntukkan bagi para siswa dan siswi. Lalu yang kedua, pelatihan dasar kemiliteran. Lalu yang ketiga, pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Dan yang keempat itu adalah pengabdian sesuai profesi. Seperti yang dilakukan oleh seorang guru, ini juga merupakan pengabdian sesuai profesi. Nah, yang sering keluar dalam soal-soal tes CPNS itu biasanya adalah pengabdian sesuai profesi. Kayak misalkan seorang dokter yang menjalankan tugasnya sebagai seorang dokter, dan lain sebagainya. Kemudian untuk bentuk bela negara sendiri itu ada yang secara fisik, ada pula yang secara non-fisik. Kalau secara fisik ya berarti menggunakan fisiknya, kayak misalkan resimen mahasiswa. Biasanya di kampus-kampus ada ya resimen mahasiswa ini. Kemudian ada perlawanan rakyat, pertahanan sipil, mitra Babinsa, OKP, yang mana OKP ini tentunya telah mengikuti pendidikan dasar militer. Kemudian kalau bela negara yang sifatnya non-fisik berarti tidak menggunakan kekuatan fisik. Contohnya yang pertama adalah belajar dengan sungguh-sungguh nih untuk seorang siswa. Kemudian yang kedua, mencintai produk-produk dalam negeri. Jadi kita tidak perlu tergiur dengan barang-barang atau produk-produk dari luar negeri yang kelihatannya lebih bagus. Melainkan kita sebaiknya membeli saja produk-produk yang berasal dari dalam negeri. Yaitu itu untuk memajukan perekonomian dari UMKM yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga, mempelajari dan melestarikan budaya bangsa sendiri ya. Jangan malah tergiur dengan kebudayaan dari bangsa lain, misalkan dengan grup-grup band dari negara lain gitu. Kita malah melupakan kebudayaan dari negara sendiri. Itu tentunya tidak boleh. Lalu yang keempat, tidak mencemari nama baik negara. Yang kelima, tidak terpengaruh akan budaya asing yang sifatnya negatif. Kayak misalkan mengenai pergaulan bebas, penggunaan obat-obatan terlarang, dan lain sebagainya. Oke, itu tadi materi pengantar mengenai bela negara dan kita akan lanjut ke soal yang pertama. Bela negara adalah sebuah konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi suatu negara tentang patriotisme seseorang, baik suatu kelompok atau seluruh komponen suatu negara dalam kepentingan untuk mempertahankan eksistensi negara. Nah, ini soalnya lumayan banyak. Nah, biasanya inti dari soalnya itu ada di kalimat yang terakhir ya, dua atau satu kalimat terakhir.
Coba kita langsung saja ke bagian pertanyaannya. Di bawah ini yang merupakan implementasi dari bela negara secara fisik ya. Bela negara yang secara fisik ya. Karena kita baca soalnya yang terakhir saja kita sudah bisa menangkap makna soalnya. Oke, yang A, membantu memperjuangkan kemerdekaan dengan belajar dan menambah ilmu sebanyak-banyaknya. Ini termasuknya non fisik ya, bukan yang secara fisik. Berarti yang A ini bukan. Lalu yang B, berjuang melawan penjajah yang berusaha mengusik kemerdekaan Indonesia dari tanah air. Nah, kalau sekarang udah nggak ada lagi ya. Kemudian yang C, membeli produk-produk lokal demi meningkatkan perekonomian negara dan membantu pedagang kecil yang berdagang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini juga termasuk perjuangan yang non-fisik. Kemudian yang keempat, bekerja dengan giat untuk memajukan industri dan perusahaan demi tercapainya visi misi perusahaan. Ini juga termasuk yang non-fisik. Kemudian yang E, mendapat arahan dari pemerintah untuk melakukan pertempuran di medan perang melawan agresi militer negara lain yang menyerang tanah air. Nah, inilah yang merupakan perilaku bela negara yang secara fisik, yaitu melakukan pertempuran di medan perang. Jadi untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah opsi yang E. Lanjut ke soal nomor 2. Radikalisme memiliki cakupan yang luas dan terkadang sulit untuk diidentifikasi. Radikalisme tidak bisa dilihat hanya dari penampilan atau perilaku, melainkan dari pemikirannya. Radikalisme pertama kali digunakan oleh Charles James Fox dan seterusnya. Kita langsung saja ke kalimat yang ini ya. Paham ini tentu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Di bawah ini yang bukan, kita baca langsung kalimat terakhir saja sudah bisa memahami maknanya. Di bawah ini yang bukan merupakan kriteria radikal menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 adalah A. Anti Pancasila, B. Anti Kebinekaan, C. Anti Demokrasi, D. Anti NKRI, atau E. Anti UUD 45. Tadi yang dibahas dalam soal ini adalah mengenai perilaku radikalisme, yang mana perilaku radikalisme ini tentunya bertentangan dengan paham yang dianut di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018, kriteria radikal itu antara lain adalah anti Pancasila, kemudian anti kebinekaan, anti NKRI, dan anti UUD 45. Berarti jawabannya yang mana nih? Anti Pancasila itu iya. Nah, yang ditanyakan di dalam soal itu kan yang bukan ya. Anti kebinekaan iya, anti demokrasi nggak ada ya, anti NKRI iya, anti UUD 45 iya. Berarti yang bukan adalah yang C, yaitu anti demokrasi. Karena kalau hanya anti demokrasi saja tidak bisa disebut sebagai perilaku yang radikal atau menganut paham radikalisme. Soal nomor 3. Inflasi adalah naiknya harga barang-barang dan jasa di suatu negara dalam jangka waktu panjang atau berkelanjutan yang disebabkan oleh ketidakseimbangan antara ketersediaan barang dan uang. Efeknya, pendapatan masyarakat menurun bersama dengan nilai uang yang semua orang pegang. Langsung ke pertanyaan, di bawah ini tindakan bela negara yang bisa kita lakukan dengan mengatasi krisis moneter adalah A. Menukarkan uang rupiah ke mata uang dolar agar bisa membeli produk dari Amerika. Enggak ya, ini sama saja berarti menjatuhkan produk dalam negeri. Lalu yang B. Mengutamakan hal yang paling penting seperti membeli kebutuhan pokok. Bisa jadi sih, kita keep dulu. Lalu yang C. Menabung dan bersikap tidak konsumtif. Ya, bisa jadi. Lalu yang D. Menggunakan rupiah sebagai transaksi dan berusaha untuk tidak bersikap konsumtif. Iya, benar. Lalu yang E, melakukan impor kebutuhan pokok seperti beras, bawang, dan kacang-kacangan kemudian dijual di Indonesia. Ini bukan solusi. Nah, yang ditanyakan tadi adalah tindakannya bisa kita lakukan untuk mengatasi krisis moneter. Maka di antara opsi B, C, D ini yang paling tepat itu yang mana? Nah, tadi krisis moneter itu berkaitan dengan uang dan mata uang ya kan? Berarti yang paling cocok itu yang mana? Ya opsi yang D, yang paling lengkap, yang paling mewakili jawaban dari BCD itu adalah opsi yang D, yaitu menggunakan rupiah secara bijak sebagai transaksi dan berusaha untuk tidak bersikap konsumtif. Jadi kita kalau belanja itu ya belanja sesuai kebutuhan aja, tidak usah berlebihan. Jelas ya jawabannya yang D. Kita ke soal yang berikutnya.
Pertahanan negara atau sering disebut sebagai pertahanan nasional adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah sebuah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman. Kita langsung ke bagian pertanyaan. Berikut ini tugas pokok TNI. Yang ditanyakan adalah tugas pokok TNI sebagaimana dimaksudkan dalam pernyataan di atas kecuali, berarti yang bukan. A. Mengatasi gerakan separatisme bersenjata. Iya, ini merupakan tugasnya TNI. Lalu yang B. Menentukan besarnya hukuman bagi pelanggaran peraturan negara. Apakah ini merupakan tugas TNI untuk menentukan besarnya hukuman? Bukan, ya. Ini merupakan tugas dari pengadilan. Jadi yang bisa menentukan besarnya hukuman bagi pelaku pelanggaran itu adalah pengadilan, bukan TNI. Lalu yang C, mengamankan wilayah perbatasan, iya. Yang D, mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, iya. E, mengamankan presiden dan wakil presiden beserta keluarganya juga iya. Berarti yang bukan tugas pokok TNI adalah menentukan besarnya hukuman bagi pelanggaran peraturan negara. Karena ini merupakan tugas dari pengadilan. Oke, ke soal yang terakhir. Patriotisme adalah sikap berani, pantang menyerah dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Patriotisme berasal dari kata patrioi dan isme yang berarti sifat kepahlawanan atau jiwa pahlawan atau heroism, dan patriotisme dalam bahasa Inggris. Pengorbanan ini dapat berupa pengorbanan harta benda maupun jiwa raga. Di bawah ini yang bukan merupakan tindakan patriotisme, ya, bukan merupakan tindakan patriotisme. A. Selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan baik dalam negeri yang terkena bencana maupun luar negeri seperti negara yang menjadi korban perang. Ya, benar, ini merupakan sikap patriotisme. Lalu yang B, selalu membantu pekerjaan orang tua di rumah agar orang tua tidak susah lagi. Ya, misalkan kita punya kesibukan lain, tapi kita mau meluangkan waktu kita, rela meluangkan waktu kita untuk meringankan beban orang tua. Iya. Lalu yang C, ikut serta dalam kejuaraan Mobile Legends tingkat nasional. Ini tidak sesuai dengan tindakan patriotisme, ya. Ini tidak mencerminkan sikap patriotisme. Lalu D, membantu mendistribusikan makanan dan kebutuhan pokok untuk anak-anak terlantar dan anak-anak yatim. Ya, meskipun ini bukan tugas kita, bukan tugas pokok kita, ya, tapi kita bisa melakukan itu sebagai wujud rasa kalau kita ini memiliki rasa patriotik. Lalu E, melestarikan lingkungan supaya menjadi lebih maju, kemudian menjaga agar tidak rusak. Iya. Berarti yang bukan adalah opsi yang C, ikut serta dalam kejuaraan Mobile Legends tingkat nasional. Oke, demikian tadi pembahasan soal-soal tes CPNS TWK yang full penalaran. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman serta bermanfaat untuk teman-teman nantinya mengerjakan soal-soal tes CPNS. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.